balik lagi di Ruang Cerita. Tema kita kali ini agak berat ya, KDRT. Agak sensitif lah ya. Terus KDRT ini nggak cuma cewek ternyata yang bisa ngalamin, cowok juga bisa gitu ya. Meskipun yang banyak cewek gitu ya. Dan ternyata KDRT ini bukan proses yang tiba-tiba dia kasar atau mukul, tapi ternyata ini proses yang panjang gitu ya. Sebenarnya nggak selama pacaran, sebelum dalam rumah tangga gitu ya. Selama pacaran itu sebenarnya udah bisa kelihatan kali ya apa red flag-nya pasangan itu. Nanti pas udah menikah ada kecenderungan nggak sih untuk melakukan KDRT gitu. Benar. Jadi kalau kalian udah ngeliat ciri-ciri ini dari semasa pacaran, mending dipikirkan ulang atau lebih baik diakhiri aja ya. Yang pertama, dia tuh nggak peduli sama perasaan kamu. Jadi dia tuh kalau lagi ada konflik, berantem, ribut gitu ya, ataupun nggak ribut pun dia lebih ke aku dan aku. Jadi dia lebih bahas tentang pengorbanannya, apa yang dia udah lakukan gitu. Mau kamu nangis, jungkir balik, dia tuh nggak peduli sebenarnya gitu. Terus dia juga meremehkan kamu, suka nyalahin kamu, suka kan kayak misalnya punya pacar nih, terus kayak gara-gara lu sih semuanya karena lu, atau sering kamu tuh kebiasaan gitu kan. Jadi semua masalah itu dilimpahkan ke dia atau ke orang lain atau ke benda gitu ya, pokoknya dia sendiri nggak boleh salah gitu ya. Kalau kelihatan cenderung menyalahkan orang lain, dan spesifiknya itu akan sering atau cenderung menyalahkan kamu gitu kalau lagi ada sesuatu. Jadi dia nggak mau bertanggung jawab, dia merasa semuanya salah kamu. Terus ada gitu yang kayak pas lagi emosi pasangan misalnya banting-banting barang. Ya, itu udah yang paling ekstrim banget sih. Tapi sebelum itu terjadi, sebenarnya tanda-tanda kecilnya itu juga ada. Selain yang tadi nggak peduli sama perasaan kamu, dia meremehkan, nggak menghargai kamu, sering nyalahin kamu. Dia tuh dia menjauhkan kamu dari teman-teman kamu dan keluarga, terlalu posesif. Jadi saking posesifnya, jadi begitu kamu punya hubungan sama dia, kamu mungkin akan jarang komunikasi sama keluarga kamu, atau jarang komunikasi sama teman kamu, atau mungkin malah lost kontak sama sekali. Jadi hidupnya diatur banget ya, dia aja. Dia menentukan kamu boleh apa dan tidak boleh apa gitu. Iya, itu bahaya banget sih. Itu akan jadi bibit KDRT nantinya. Terus dia pernah mengancam atau telah mengancam kamu. Kalau terjadi sesuatu nih, setiap ada konflik tuh dia pakai ancaman, entah nyakitin kamu, ancamannya, atau ancaman dia nyakitin dirinya sendiri gitu. Jujur aja aku dulu pernah punya mantan yang kayak gitu nih. Jadi yang saking dia posesif dan toksik banget, dan dia pernah mengancam aku. Jadi itu awalnya aku masih nggak tahu nih kalau ternyata mengancam dan posesif itu adalah bibit KDRT gitu. Jadi waktu itu kalau aku mau putusin tuh dia selalu ngancem mau bunuh diri, mau nyakitin dirinya sendiri gitu loh. Itu ternyata itu salah satu ciri bibit KDRT, karena itu perasaan dia itu bukan cinta lagi tapi obsesi, posesif gitu. Nah, untuk teman-teman yang punya pacar itu, kita misalnya mau putusin tapi dia ngancem nih mau bunuh diri, nanti mau disamperin di mana gitu gimana sih? Aku pernah banget samperin ke rumah. Jadi pokoknya tips buat kalian kalau masih baru punya pacar, kalian belum tahu ya, jangan kasih tahu rumah kalian ke pacar kalian. Itu jalan banget, karena aku dulu nggak pernah kasih tahu, cuma mungkin orangnya ngikutin kali ya, dia sebilang ngikutin. Terus kalau ngancem, karena ini orang yang berani ngancem kamu, orang yang terlalu posesif. Dan ini satu lagi, kalau lagi berantem, nadanya itu cenderung marah-marah, teriak-teriak. Kamu ada masalah sedikit, disenggol sedikit tuh langsung meledak. Nah itu biasanya orang yang punya kecenderungan sulit meregulasi emosinya sendiri gitu kan. Jadi orang yang nggak bisa komunikasi itu biasanya akan melakukan dua hal kalau ada konflik. Yang pertama, menghindar, silent treatment ya. Kalau menghindar beberapa jam sementara terus besok dia tetap mau bahas lagi sih nggak apa-apa. Tapi kalau menghindar terus itu namanya silent treatment. Menghindar terus tanpa menyelesaikan masalah. Tanpa menyelesaikan masalah, jadi masalahnya numpuk.
Terus yang kedua, dia cenderung ya kayak tadi marah, defend. Jadi begitu ada konflik sedikit dia langsung meledak, langsung merasa disalahkan. Kamu nyalain aku ya, kamu begini, terus marah kan, meledak-ledak. Nah itu dua-duanya ini nggak pintar komunikasi. Tapi untuk orang, khusus untuk orang yang yang emosinya meledak-ledak. Jadi kalau ada masalah sedikit dia itu senang marah-marah, mungkin yang kayak tadi kamu bilang banting barang atau mukul tembok atau apa, itu dia punya kecenderungan tidak bisa mengatur emosi sendiri. Jadi dia ada masalah dengan regulasi emosi, dan itu harus kamu jadikan pertimbangan banget ya. Jadi kalau kamu udah tahu dia punya masalah regulasi emosi, sebaiknya tinggalkan. Karena nanti yang rugi kamu juga saat udah berumah tangga sama dia gitu sih. Gitu. Cuman masalahnya kadang habis emosi nih mereka berantem gitu kan, yang satu udah nyala-nyalain, udah banting-banting barang, udah mukul tembok gitu kan. Tapi setelah itu besoknya dia minta maaf, aku janji nggak bakal mengulangi lagi. Nah itu tuh sebenarnya kayak apa ya, kayak nanti kan berulang iya, gitu terus kan berulang terus. Tapi kita sebagai pasangannya bisa jadi mikir, oh nanti dia akan berubah gitu kan ya. Tapi kebanyakan kayak gitu sulit berubah ya. Jadi pasangan kayak gitu ya. Benar. Jadi kalau kamu punya pasangan terus dia melakukan sebuah kesalahan, kayak tadi tuh marah, ngancem, atau dia ngancem mau bunuh diri, itu akan terus berulang guys, dan itu lebih baik ditinggalkan orang yang kayak begitu. Terus kalau kalian takut kan dia punya masalah sama regulasi emosi, kalau kalian langsung mutusin di tempat, berbahaya nih, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sebaiknya tenangkan dulu aja. Saat kejadian itu kamu tenangkan si pacar kamu, oh iya nggak apa-apa, sabar, aku nggak apa-apa kok, kayak gitu. Tapi begitu di rumah kamu udah ke tempat yang lebih aman, langsung putusin gitu. Karena langsung lost kontak aja, putusin aja gitu. Juga soalnya itu akan tetap terjadi berulang-ulang. Dan jangan kalian pikir, kan suka ada nih kebodohannya cewek-cewek nih yang paling umum tuh, aku pasti bisa mengubah dia, aku bakalan mengubah dia jadi lebih baik. Bullshit. Pokoknya nggak akan ada orang yang bisa mengubah orang lain ya, yang bisa mengubah dia sendiri, nggak mau gitu ya. Iya, soalnya untuk proses berubah itu ya yang bisa mengubah orang lain yaitu dirinya sendiri gitu loh guys. Jadi nggak bisa kalian berharap aku yang nanti bakal mengubah dia gitu, nggak bisa. Bahkan untuk praktisi kesehatan yang udah mahir aja ya, kayak psikolog, psikiater gitu, atau mungkin ustadz, itu nggak bisa gitu loh mengubah orang lain kalau orang ini sendiri nggak mau berubah gitu. Jadi kamu jangan pernah mikir, please, itu dibuang jauh-jauh kalimat kalau aku nanti bisa mengubah dia, kalau aku tetap bersabar aku bakal bisa mengubah dia. Nggak akan. Jadi sifat seseorang itu nggak akan semudah itu berubah, apalagi karena alasannya karena orang lain gitu. Dia harus menemukan alasan karena untuk dirinya sendiri dari dalam gitu guys. Jadi mending jangan pakai alasan itu. Kalau kalian udah nemuin ciri-ciri red flag tadi selama pacaran, mending ditinggalin gitu sih. Mending udah putusin untuk tidak lagi berhubungan sama orang itu dalam bentuk apapun, karena nanti yang lelah dan rugi dirimu sendiri. Terus gimana kalau KDRT ternyata udah terjadi saat kita nggak tahu nih pas pacaran ya, wah aku telat, aku nggak tahu, ternyata aku sekarang udah nikah dan orangnya emang bener-bener KDRT sekarang gitu kan. Nah biasanya emang KDRT itu terjadi karena apa sih? Biasanya cowok-cowok tuh bisa KDRT karena apa sih? Biasanya karena ini sih emosi sesaat gitu ya, dia nggak bisa meregulasi emosi, dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya gitu sih. Terus ada juga kadang dia menganggap pasangannya itu lebih rendah daripada dia. Jadi itu selain perasaan-perasaan itu sebenarnya dalam sebuah penelitian pun kenapa terjadi KDRT di dalam rumah tangga itu tuh, kekerasan di dalam rumah tangga itu tuh karena ternyata faktor utamanya adalah selingkuh yang ketahuan guys. Jadi dari data itu selingkuh yang ketahuan itu jadi faktor utama terjadinya KDRT. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Terus masalah yang tadi tuh kayak tadi dia nggak bisa meregulasi emosi, nggak bisa menghargai kamu, itu di bawah-bawah tuh ya. Sama terlalu banyak campur tangan dari keluarga, misalnya keluarga dia atau keluarga kamu. Ada tekanan dari luar. Tekanan dari luar, entah dari
orang tuanya atau dari mertuanya, itu tuh jadi faktor juga penyebab kenapa terjadinya KDRT. Oh iya, terus budaya patriarki nih yang kayak cowok di atas cewek yang kayak tadi tuh ya, itu karena kebiasaan dibesarkan oleh budaya patriarki, itu juga yang bikin seorang cowok gampang mukulin cewek gitu ya, karena merasa tadi ya beda derajat itu ya. Karena mungkin di pikirannya dia itu hal yang boleh gitu ya, atau mungkin di rumah tangganya orang tuanya pernah melakukan itu juga bisa, jadi dia memaklumi hal itu gitu ya. Oke, terus kalau misalnya udah nih kalian tuh aku udah jadi korban KDRT nih kan, aku udah terlanjur dipukuli nih, sekarang aku lagi dalam proses menjadi korban KDRT, apa yang harus aku lakukan? Nah, yang paling pertama paling gampang adalah lapor ke keluarga dulu ya, lapor ke orang tua kamu, atau mungkin kalau keluarga ternyata kamu mau keluarga hubungannya nggak begitu baik, cari temen yang bisa diandalkan, yang bisa membantu kamu. Suportif lah ya. Benar, jangan yang malah ngompor-ngompor ini. Iya.